kembali dalam ibadah Sekolah Minggu di Udara bareng Kak Desi dan Kak Vita. Kak Vita. Apa kabar teman-teman semua? Sudah mandi belum? Apa teman-teman sudah sarapan? Teman-teman pasti semuanya sudah siap kan untuk beribadah bersama-sama? Oh pastinya dong Kak. Nah Kak Vita, tema kita bulan ini adalah tentang penguasaan diri ya? Iya betul banget. Pastinya seru banget ya Kak Desi ya. Oh, iya. So teman-teman jangan sampai skip satu pelajaran pun ya dari ibadah kita setiap minggunya. So teman-teman selalu pastikan ikuti ibadah Sekolah Minggu di Udara sampai selesai. Nah sekarang kita mau mulai dulu nih Kak Vita. Ya. Kita mulai dulu ya. Mulai dalam doa ya. Ya kita mulai dalam doa. Nah teman-teman di rumah silakan lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami datang kepada Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk pagi yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, saat ini kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti dan kami juga dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Sekarang kita mau sama-sama memuji Tuhan. Yang semangat. Semangat. Teman-teman, kita bersama-sama naikkan pujian ini ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di diriku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Teman-teman, kita mau muji Tuhan dengan semangat. Hidup kita harus selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Biar hidup kita selalu dipimpin oleh Roh Kudus ya. Nyanyi lebih semangat. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Amin, puji Tuhan. Shalom teman-teman. Wah teman-teman sudah memuji Tuhan dengan luar biasa. Hebat sekali. Wah semangat sekali.
Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman, mari kita siapkan hati kita. Kita buka telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sangat baik dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, ajarkan kami untuk dapat mengerti apa yang akan disampaikan. Kami mau melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman, sebelum Kak Kesha cerita, Kak Kesha mau tanya nih, siapa yang hafal ayat hafalan minggu lalu? Siapa ya? Wah, hebat sekali buat teman-teman yang menghafal ayat hafalan minggu lalu. Iya, betul sekali, dari Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Nah, teman-teman, cerita minggu ini juga masih dalam seri penguasaan diri. Dengan judul cerita, Paulus bisa membedakan keinginan dan kebutuhannya. Nah, terdapat dalam Filipi 4 ayat 10 sampai 19. Teman-teman bisa membaca ayat ini di rumah masing-masing ya, sambil mengikuti Kak Kesha bercerita. Nah, teman-teman, semua manusia diciptakan dengan keinginan yang bebas. Itu sebabnya setiap pribadi memiliki keinginan yang berbeda-beda. Kak Kesha punya keinginan A, teman-teman mungkin punya keinginan B, C, D, dan sebagainya. Jadi berbeda satu dengan yang lainnya. Keinginan yang ada dalam diri kita itu bisa dikontrol atau dikendalikan teman-teman. Dan juga bisa dipilah-pilah mana yang benar-benar berguna bagi kita atau mana yang kurang berguna atau bahkan yang tidak dibutuhkan saat ini. Dan mana sama sekali yang tidak dibutuhkan. Nah, jadi tadi apa? Mana yang berguna, yang kurang atau tidak dibutuhkan saat ini atau sama sekali tidak dibutuhkan. Jadi bisa dipilah-pilah teman-teman. Keinginan itu boleh-boleh saja. Bukan berarti kita tidak boleh punya keinginan. Keinginan tuh boleh. Karena keinginan itu datangnya dari Tuhan. Namun Tuhan ingin agar kita bisa mengendalikan keinginan kita, mengontrol keinginan kita untuk disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Nah, teman-teman, sekarang pertanyaannya, dari mana keinginan itu muncul? Siapa yang bisa jawab? Ya, dari mata. Kok bisa Kak Kesha dari mata? Kenapa bisa? Nah, contohnya nih, waktu teman-teman lagi jalan-jalan ke mall. Nah, pas itu kan teman-teman bisa melihat banyak hal, banyak barang, banyak mainan yang bagus-bagus. Nah, waktu teman-teman melihat semua itu, timbullah keinginan dalam hati untuk memilikinya. Jadi akhirnya minta deh ke mama papa. Padahal mungkin saja barang tersebut tidak teman-teman butuhkan. Atau teman-teman hanya memakainya atau menggunakannya untuk beberapa waktu saja. Kemudian teman-teman menjadi bosan. Lalu setelah itu teman-teman taruh aja mainannya begitu saja. Ditinggalin mainannya, hanya dipakai sekali dua kali untuk bermain, setelah itu sudah dilupakan. Nah, disinilah letaknya perbedaan antara keinginan dan kebutuhan. Contoh lagi tentang keinginan, seperti makanan dan minuman. Misalnya nih, nah, kebutuhan manusia itu kan dalam satu hari adalah minum air putih minimal berapa? 2 liter ya. Nah, tapi teman-teman lebih ingin minum minuman yang bersoda. Dalam satu hari itu lebih banyak daripada teman-teman minum air putih. Nah, lalu teman-teman melakukan hal ini berhari-hari dalam jangka waktu yang lama.
akhirnya apa? Menimbulkan sakit penyakit teman-teman. Terus makan sembarangan juga menimbulkan sakit penyakit. Nah, dalam pelayanan dan kehidupan Rasul Paulus, beliau telah belajar untuk bersyukur dengan apa yang ia miliki. Paulus sudah belajar hidup dalam kelebihan dan juga dalam kekurangan. Kita kan sudah belajar bagaimana latar belakang Paulus. Nah, lalu Paulus juga pernah mengalami hal-hal yang sangat tidak enak. Nah, tapi Paulus juga tidak pernah berhutang atau menyusahkan orang lain untuk memenuhi keinginannya, teman-teman. Paulus berusaha dengan tangannya sendiri dan keahliannya yang dia miliki untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Paulus itu juga memiliki keinginan seperti teman-teman semua. Namun Paulus bisa membedakan mana hal-hal yang ia inginkan dan mana hal-hal yang memang dia butuhkan. Kadang-kadang teman-teman, keinginan kita itu hanya memuaskan diri kita untuk sesaat. Menguasai hati dan pikiran kita untuk sesaat. Sehingga kita bisa memaksa mama atau papa untuk membelikan hal tersebut. Padahal setelah papa atau mama mengeluarkan uang begitu banyak, ternyata beberapa hari setelahnya mainan atau barang tersebut hanya menjadi pajangan saja. Karena udah bosen, nggak mau lagi mainin barang itu atau mainan itu nggak mau dimainin lagi. Nah, atau kalau berupa makanan seperti permen, ciki, misalnya cola yang bersoda-soda, itu hanya untuk membuat bisa jadi kalau kita terlalu banyak dan maunya itu aja yang dimakan dan diminum. Bisa batuk, bisa sakit teman-teman. Karena makanan tersebut tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, teman-teman, apa sih yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Kalau teman-teman ingin memiliki karakter penguasaan diri, maka yuk kita belajar dari Rasul Paulus, di mana Paulus bisa hidup dengan apa yang ia butuhkan. Sedangkan hal-hal yang merupakan keinginan yang hanya memuaskan tubuh kita untuk sesaat, itu tidak dituruti teman-teman. Kita harus stop, ngerem nih, ada remnya. Nah, biasanya kita juga tuh suka niru, kalau kita lihat teman kita memiliki suatu barang yang mahal, nah terus akhirnya kita tuh gini, aku pengen itu, nah aku pengen punya itu, pengen punya A, B, C. Padahal barang tersebut itu tidak dibutuhkan sama teman-teman, tidak diperlukan sama teman-teman. Terus akhirnya teman-teman malah merengek-rengek ke orang tua, minta, mama beliin aku ini, beliin aku itu, gitu. Nah, itu tidak perlu ya teman-teman. Teman-teman tidak perlu merengek-rengek seperti itu untuk mendapatkan apa yang teman-teman inginkan. Karena papa sama mama itu tahu apa yang menjadi kebutuhan teman-teman. Sehingga walaupun harganya mungkin mahal, papa dan mama kan berusaha untuk membelikan barang tersebut untuk teman-teman. Karena teman-teman membutuhkannya. Nah, contohnya apa ya? Contohnya komputer atau laptop. Nah, kalau teman-teman yang sudah kelas 6 SD atau SMP, biasanya teman-teman tuh sudah membutuhkan menggunakan komputer atau laptop. Jadi komputer atau laptop itu menjadi barang yang dibutuhkan oleh teman-teman semua. Nah, misalnya nih Kak Kesha mau tanya, apakah ada di antara teman-teman yang kalau keinginannya tidak dituruti suka nangis? Ada nggak ya? Nggak ada ya di sini teman-teman ya. Wah, semuanya anak-anak luar biasa. Tapi nih, Kak Kesha mau kasih tahu sesuatu. Dengerin baik-baik ya. Nah,
Ketahuilah bahwa tidak semua keinginan kita harus dipenuhi oleh papa mama. Namun, jika itu merupakan kebutuhan kita, kita boleh bicara ke papa mama. Tapi kalau papa mama belum bisa memenuhi kebutuhan kita, maka kita harus berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan yang akan menolong papa mama sehingga papa mama dapat memenuhi kebutuhan kita. Ya, ingat ya, kebutuhan bukan keinginan. Nah, kita mau belajar sama-sama membedakan kebutuhan dan keinginan. Oke, teman-teman. Nah, seperti ayat hafalan kita minggu ini dalam Filipi 4 ayat 19a. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Nah, seperti firman Tuhan, Tuhan sudah berjanji bahwa Allahku, Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita. Keperluan, bukan keinginan ya teman-teman. Tapi kita juga harus berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Nah, oke teman-teman, siap melakukan firman Tuhan? Oke, luar biasa sekali, pintar teman-teman. Nah, oke, sekarang kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu luar biasa. Kami mau melakukan firman Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk mampu, untuk dapat membedakan kebutuhan dan keinginan. Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menolong dan menyertai kami mulai hari ini sampai dengan masa depan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami siap untuk melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan berkati. Nah, teman-teman, bagaimana firman Tuhan hari ini? Seru kan? Pastinya Kak. Wah, luar biasa. Teman-teman, gimana, dapat apa dari firman Tuhan hari ini? Pasti sesuatu yang menarik ya. Iya, betul. Nah, Kak Vita dapat apa dari firman Tuhan hari ini? Hari ini Kak Vita belajar sesuatu yang penting nih. Iya. Kak Vita tahu bedanya kebutuhan dengan keinginan, Kak Desi. Iya. Nah, kadang kita merasa bahwa semua yang kita mau itu harus dipenuhi gitu kan. Padahal itu bukan suatu kebutuhan loh. Iya, betul. Jadi, kita harus bisa mengendalikan diri untuk memilih mana yang merupakan kebutuhan dan mana yang merupakan keinginan. Iya, betul banget Kak Desi. Nah, contohnya, siapa yang suka belanja online nih? Kak Vita. Kak Desi ya nggak sih? Kak Vita suka banget ya belanja online ya? Iya, karena kan kalau belanja online itu lebih murah ya Kak Desi. Dan variannya tuh banyak banget gitu loh, seru gitu. Tapi ya kalau kita belanja itu kan nggak semuanya yang kita butuhin ya, kadang ya lebih banyak yang kita mau, ini mau gitu kan. Nah, jadi kita harus belajar untuk tidak memborong semua itu, tapi kita harus memilih mana yang kita butuhkan kita beli, yang kita tidak butuhkan jangan dibeli dulu ya. Skip dulu ya Kak Vita ya. Gitu. Iya, betul. Jadi harus lakukan kebenaran firman Tuhan. Betul. Terus mengendalikan diri ya teman-teman. Oke, sekarang kita mau mengerjakan aktivitas. Seperti ini teman-teman. Shalom teman-teman. Oke, aktivitas kita hari ini kita akan mengisi teka-teki. Oke teman-teman, nih di sini Kak Desi punya contohnya. Nah, ini teman-teman perlu perhatikan baik-baik. Nah, satu itu sama dengan apa ya? Oke, di sini Kak Desi akan kasih contoh. Nah, satu sama dengan A. Nah, selanjutnya teman-teman isi sampai selesai ya. Oke, aktivitas kita sudah selesai. Selamat mengerjakan. Oke, pasti semuanya bisa mengerjakan kan? Gampang banget ya Kak Desi? Gampang. Tuh. Wah, ibadah kita sudah selesai. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.